bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ampako dirhaman fi maulidi, man ampako dirhaman fi maulidi, barang siapa dia menafkahkan hartanya 1 dirham saja. Berapa itu 1 dirham? Sekitar 5.000 atau 10.000. Ya, kita kalau ada maulid nyumbang. Maka pakaan nama ampako jabalan minaz zahabi fisabilillah, maka pahalanya 1 dirham, 1 rupiah yang kita yaitu nafkahkan seperti menafkahkan emas sebesar gunung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besar dia. Bahkan menurut Umar, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa dia yaitu mengagungkan, memuliakan, membesarkan peringatan yaitu Maulid Nabi, maka faqad ahya al-Islam. Sungguh-sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Sungguh-sungguh dia telah menghidupkan syiar Islam. Jadi bagaimana mafhum kalamnya? Mafhum kalamnya kebalikan daripada itu, orang yang membenci maka membid'ahkan di dalam Maulid Nabi, maka sama dengan yaitu mematikan dan meruntuhkan Islam. Hati-hati itu. Perkataan yaitu Utsman bin Affan, man ampaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana syahida yaumul waqati badri wa hunain. Ya, kata yaitu Utsman bin Affan, barang siapa menafkahkan hartanya di atas yaitu Maulid Nabi, untuk yaitu membacakan Maulid Nabi, tausiah di dalam yaitu Maulid Nabi, fakana syahida yauma waqati badrin wa hunain, maka seperti mati syahid di waktu perang Badar dan perang Hunain. Itu kata Utsman bin Affan. Barang siapa menafkahkan hartanya untuk yaitu memperingati Maulid Nabi, maka seolah-olah dia mati syahid. Pahalanya itu seperti mati syahid, dan mati syahidnya itu di waktu perang Badar dan perang Hunain. Kenapa disebutkan perang Badar dan perang Hunain? Karena perang Badar itulah perang yang terbesar di dalam sejarah Islam. Maka mati menafkahkan hartanya untuk memperingati Maulid Nabi, maka sama dengan mati syahid di waktu perang Badar. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan kata Sayyidina Ali, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa dia mengagungkan, membesarkan, memuliakan daripada yaitu Maulid Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak bakal keluar dari alam dunia ini kecuali yaitu membawa keimanan. Ini luar biasa, ini yang kita minta. Harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, keluarga yang banyak yang besar pun kita tinggalkan, maka harta yang satu-satunya bisa kita bawa ke hadapan Allah itulah iman. Nah, kalau ada yaitu intan yang paling mahal, mutiara paling berharga, itulah iman. Oleh karena itu jaga dia. Untuk iman kita hidup, karena iman kita berjuang, dan dalam keadaan iman kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kita caranya masih sanggup mempertahankan keimanan adalah yaitu dengan semangat untuk memperingati Maulid Nabi. Dan menurut yaitu mazhab Imam Syafi'i, bahkan menurut yaitu Imam Syafi'i sendiri yang berkomentar tentang yaitu memperingati Maulid Nabi, kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa dia mengumpulkan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikumpulkannya? Ikhwanan, akan saudara-saudara seagamanya. Orang kampung dikumpulkan untuk memperingati Maulid. Dia ajak orang kampung untuk yaitu memperingati Maulid. Wahaya lahum to'aman. Setelah itu dia mempersiapkan untuk yang hadir tadi to'aman, akan makanan, snack, yang makan minumnya. Wa amila ihsanan, dan dia memperbuat akan kebaikan-kebaikan di tempat yang sudah diadakan tadi. Ya, diajak orang berkumpul di suatu tempat. Setelah itu disediakan makan minumnya, kemudian yaitu diperbuatlah di tempat itu kebaikan-kebaikan. Apa misalnya? Itu tadi memberi makan minum,
diadakan zikir, diadakan baca Quran, diajarkan yaitu tausiah, ini kebaikan-kebaikan. Maka apa yang didapatkan terhadap orang yang tadi mengajak orang berkumpul untuk memperingati Maulid, ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asyidikin wa syuhada'i wa sholihin, maka membangkitkan akan dia oleh Allah nanti di hari kiamat ma'asyidikin, beserta orang-orang yang sidik. Apa itu orang sidik? Orang yang jujur, yang nanti dikepalai, diketuai oleh Abu Bakar, ya, dipimpin untuk masuk ke dalam surga. Wasyuhadai, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Wasolihina, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah dia ditempatkan di dalam jannatun na'im, surga na'im. Ini dengan sebab kita mengajak orang, ya, diingatkan, ayo kita ini sudah dekat ini tanggal 12 Rabiul Awal. Bagaimana kita ini ke depannya? Apa kita memperingati Maulid apa tidak? Kalau memperingati Maulid bagaimana caranya? Prosedurnya? Apa kita kutip biaya? Apa macam mana? Usulan. Ya, usulan. Sebab kita ini mensiarkan agama sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu dengan harta, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang ada ide, buah pikiran, maka yaitu keluarkan usulan-usulan bagaimana cara mensiarkan Islam. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang mengumpulkan orang lain, orang kampungnya, setelah itu yaitu mengadakan di sana, mempersiapkan makan minumnya, maka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini kan pertanda aman. Orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, yang baik, itu pasti kumpulnya di surga, bukan di neraka, bukan. Kecuali tukang judi, tukang mabuk. Ya, begitu kita nanti katanya dibangkitkan di akhirat, dikumpulkan dengan pemabuk dan penjudi, ya neraka. Ini kita nanti dikumpulkannya beserta orang-orang yang jujur, beserta orang yang mati syahid, dan orang-orang yang baik nanti di akhirat. Ini kan secara otomatis gambaran kita selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari seorang ulama besar, dari Siri Sakoti, ulama besar Syekh Siri Sakoti, beliau menjelaskan, man qasada maudian yukrahu fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia menuju suatu tempat, berjalan keluar dari rumahnya, berjalan dia menuju suatu tempat, yang mana di tempat itu yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di tempat itu tentang kisah yaitu kelahiran Nabi, tentang maulid Nabi, tentang tausiah sejarah kehidupan Nabi. Faqad utiya raudatan fil jannah, maka sungguh-sungguh dia akan diberikan raudhah. Apa itu raudhah? Pertamanan, taman daripada taman surga. Itu luar biasa itu. Ya, keluar kita dari rumah, berjalan kita dari rumah menuju tempat di mana diadakannya maulid Nabi. Dengan sebab kita niat itu, Allah berikan kita raudhatan fil jannah, taman daripada pertamanan surga. Luar biasa ini untuk memperingati maulid Nabi. Li'annahu ma qasada zalika maudi ila li mahabbatihi, karena sesungguhnya orang yang berjalan menuju tempat yaitu perayaan maulid Nabi ini tidak ada lain kecuali mahabbatihi, karena cintanya kepada Nabi. Ya, ini sudah jelas. Orang yang berjalan keluar dari rumahnya, berjalan menuju tempat yaitu dirayakannya maulid Nabi, ini menandakan orang tadi cintanya kepada Nabi. Sehingga kata Nabi, man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa dia mencintaiku, maka adalah dia bersamaku kelak di dalam surga. Begitu dia. Orang yang mencintaiku, kata Nabi, maka sungguh-sungguh dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Jadi awalnya itu tadi, dia berjalan keluar dari rumah untuk menuju tempat yaitu diperingati maulid. Ini menandakan orang tadi adalah cinta kepada Nabi. Kata Nabi, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia mencintaiku, maka adalah dia kelak di dalam surga bersamaku. Jadi dengan ini kita semua bisa menilai apa hukumnya memperingati maulid Nabi. Dinilai sendiri.
nggak perlu saya sebutkan apa hukumnya, bisa dari sini. Yang terakhir, apakah Nabi memperingati maulidnya? Apakah Nabi pernah memperingati maulidnya, memperingati hari kelahirannya? Ini juga yaitu sering diperdebatkan oleh orang lain. Untuk apa kalian memperingati maulid? Nabi sendiri pun tidak pernah memperingatinya. Kan itu pertanyaannya. Suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, ini yang terakhir. Suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kenapa engkau berpuasa Senin Kamis? Kenapa engkau berpuasa di hari Senin dan Kamis? Apa kata Nabi? Kata Nabi, di hari sebabnya aku berpuasa di hari Senin, pihi wulidtu wa pihi bu'istu wa fihi unzila alayya. Ditanya sama orang, wahai Muhammad, kenapa engkau puasa Senin Kamis? Kata Nabi, aku puasa hari Senin, alasanku puasa hari Senin, fihi wulidtu, kata Nabi, karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Coba, apa artinya itu? Aku berpuasa hari Senin sebabnya karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Berarti Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya dengan caranya sendiri. Begitu maksudnya. Jangan salah, Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan caranya sendiri, yaitu dengan berpuasa Senin Kamis. Jadi mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada kita, kepada orang yang sering menyebutkan bahwasanya memperingati maulid itu adalah bid'ah, sesat dan neraka. Jadi silahkan dengan pemahamannya, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan apa yang kami yakini kebenarannya, dan kalian pun silahkan mengamalkan apa yang kalian yakini kebenarannya. Jadi ini saja pedomannya, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Mari kita beramal secara apa yang kita yakini kebenarannya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan wawasan, dan kalau ada yang bertanya, berdebat, bisalah kita nanti menjelaskan kepada orang yang belum mengetahui masalah ini. Amin ya rabbal alamin.